Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat berjumpa lagi di dalam ibadah online saat ini. Sebelum kita memuji memuliakan nama Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau Allah kami yang mengasihi kami, Engkau Allah kami yang menjagai kami. Kami bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu yang kau berikan kami. Bapa, kami akan bersama memuji memuliakan namamu. Berkati kami, beri kami sukacita untuk dapat mengucap syukur padamu melalui pujian kami. Kami berdoa untuk para pelayan. Bapak pimpin berkati para pelayan dengan sukacita. Berkati pemimpin pujian Bapak. Bapak mengurapi hambamu dengan roh puji-pujian untuk membawa kami sukacita dan kau persatukan dengan musik Bapak. Jalannya firman Tuhan kami serahkan ke tangan-Mu. Bapa memimpin menyertai. Ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mohon Bapa yang memimpin, Bapa yang memberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang diberkati. Sore hari ini oleh karena kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, kita dapat beribadah kepada Tuhan. Jadikan ibadah kita pada sore hari ini satu ibadah yang menyenangkan hati Tuhan, satu ibadah yang penuh dengan sorak-sorai untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari terlebih dahulu kita aplaus buat Tuhan kita, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Karena Dia baik, karena Dia dahsyat, karena Dia luar biasa. Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan
perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh terhebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Haleluya, 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 haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah kau bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Amin. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Kami sembah Kau, Allah yang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa, aku bersyukur kepadamu hari ini, hari yang penuh berkat bagi kami. Kami memuliakan Engkau, kami memuji Engkau. Terimalah pujian kami, supaya pujian kami menjadi kesenangan hati Tuhan. Dan Engkau lawat kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Beri kemuliaan terlebih dahulu buat Tuhan. Aplaus, dia Raja kita, dia Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Amin. Iya. Syananana. 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 Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus, Tuhan Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus, Tuhan Sang Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Syananana. 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 Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus, Tuhan Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus, Tuhan Sang Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Yes, haleluya. Tuhan selalu menolongku, musim selalu berganti, namun kasih Tuhan tetap abadi. Hira lama takar sikirama. Haleluya, haleluya. Hira lama takar sikirama.
Ramata karaba sikira raba papaya ramata. Irana sal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 a ramata kalamata kuramata kala. Kira lalalalalalala sikira ramata kuraba. Iramata sikira ramata. Amin. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Turun di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai diramu tanpa akan terjatuh, tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menjagaku, selalu menolongku. Dia memeliharaku, peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan, pecinta ibadah online. Mari bersama di dalam era new normal ini kita akan sama-sama jaga kesehatan kita dengan melakukan 5M. Yang pertama, pakai selalu masker dimanapun kita melakukan aktivitas. Yang kedua, cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Yang ketiga, mari kita saling menjaga jarak. Yang keempat, jauhi kerumunan. Yang kelima, kurangi mobilitas kita. Bersama-sama mari kita jaga hidup kita dengan hidup sehat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat sore. Mari kita belajar tentang firman Tuhan. Hari ini kita sudah sampai Kisah Rasul pasal yang ke-7. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Kau telah berikan kesehatan yang sempurna pada kami, sehingga sore hari ini kami boleh beribadah bersama. Walaupun kami masih beribadah online, tetapi hati kami rindu kepadamu. Ajari kami konsentrasi, kirim kuasa Roh Kudus, agar kami dapat membaca ayat demi ayat yang menguatkan kami. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin.
Jika ingin dilindungi Allah dan hidup dalam perlindungan Allah, kita harus bersaksi dan menjadi saksi. Apa bedanya bersaksi dan menjadi saksi? Bersaksi itu ngomong, menjadi saksi itu kita kelihatan perbuatan kita, keberadaan kita. Alkitab mengajarkan bahwa kita sudah masuk di akhir zaman. Dan tanda-tanda akhir zaman dapat kita baca di dalam Matius 24 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, akan datang kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Saya ulang ayat 8, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Sebelum masuk zaman baru, tanda-tanda menyebutkan bahwa terjadi perang bangsa melawan bangsa. Sudah. Kerajaan melawan kerajaan. Sudah. Terjadi kelaparan. Sudah. Terjadi bencana alam, gempa bumi di berbagai tempat. Sudah. Nah, jadi ini tanda-tanda akhir zaman. Nah, kalau sudah tanda akhir zaman, apa yang harus kita perbuat? Kita harus benar-benar melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Kita harus benar-benar menjadi saksi yang dapat bersaksi. Menjadi saksi yang dapat bersaksi. Ini yang harus kita kerjakan. Karena apa? Waktunya sudah dekat. Tidak ada waktu yang panjang. Tuhan ingin kita tahu bahwa kita telah ditebus. Kita dipelihara. Lalu kita dilindungi. Bahkan disiapkan rumah di surga. Pengetahuan ini, pengertian ini yang harus kita beritahukan pada orang lain. Karena kita telah ditebus, apa yang harus kita perbuat? Karena kita telah diberkati, apa yang harus kita perbuat? Karena kita telah dilindungi, apa yang harus kita perbuat? 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Tugas anak-anak tebusan yang merasa sudah ditebus, yang kepingin membalas kasihnya Tuhan. Beritakanlah firman, beritakanlah Injil, baik dalam waktu yang baik ataupun dalam waktu yang tidak baik. Ini merupakan perintah. Dan perintah ini harus segera kita kerjakan karena waktunya sudah dekat. Jadi kalau kita pengen dilindungi oleh Allah, kalau kita kepengen hidup dalam perlindungan Allah, yaitu beritakanlah firman. Baik waktunya ya kita memberitakan firman, tidak baik waktunya ya kita harus menginjil. Bagaimana cara memberitakan Injil?
Bagaimana cara memberitakan Injil yang benar? Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat 54 sampai 60. Ketika anggota-anggota mahkamah itu mendengar suaranya, saya ulang, 54. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan kuasa Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya seorang muda. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut dia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Contoh kita ialah Stefanus, seorang martir pertama yang tanpa banyak bicara. Dia dirajam batu, tetapi dia menabur benih pertobatan pada yang menyaksikan. Jadi Stefanus memang mati sebagai saksi Kristus, sebagai orang yang bersaksi tentang Kristus. Dan dia sambil menaburkan benih pertobatan. Apakah Allah diam? Tidak. Langit terbuka. Stefanus melihat kemuliaan Allah, bahkan melihat sambutan Yesus yang biasanya ditulis duduk di sebelah kanan Allah Bapa, saat itu berdiri, artinya memberikan aplaus yang tinggi, artinya memberikan sambutan yang tinggi kepada Lazarus. Hari ini jangan bayangkan kekejaman manusia yang dirajam, kengerian kita melihat orang yang dirajam. Tetapi mari kita melihat apa yang dilakukan Stefanus itu, yaitu dia memiliki penyerahan total terhadap penginjilan. Jadi janji Tuhan itu ya dan amin terhadap Stefanus. Janji Tuhan itu ya dan amin, asal kita melakukan apa yang diperintahkan itu dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Karena banyak orang yang bisa bersaksi tetapi tidak menjadi saksi. Orang bisa ngomong tetapi tidak bisa untuk melakukannya. Maka Tuhan mengatakan, kalau kamu itu kepingin mendapatkan perlindungan Allah, kalau kamu pengen hidup di dalam lindungan Allah, kamu harus bisa bersaksi dan menjadi saksi. Beritakanlah keselamatan kepada setiap orang yang kamu temui. Beritakanlah keselamatan, dan Yesus akan memberikan jaminan yang luar biasa kepada setiap orang yang memberitakan keselamatan. Berita ini harus kita lakukan, bukan hanya dengan kata percaya, tetapi dengan iman yang benar, iman yang kuat, bahwa selama kita ada dalam dunia, kita dilindungi dan hidup dalam perlindungan Allah. Kita harus dapat menunjukkan praktek iman, bukan sekedar cerita iman.
Stefanus tidak cerita iman, tetapi Stefanus praktek iman. Sehingga Yesus menyambut Stefanus sambil berdiri. Bagaimana Bapak Ibu? Siap untuk tidak sekedar cerita iman, tetapi praktek iman? Waktunya sudah dekat. Yang kedua, beritakanlah Injil dengan kasih. Kasih ini bukan sebagai slogan yang diucapkan, tetapi kasih ini perlu dilakukan dan harus dilakukan. Kasih dalam Korintus 13 adalah sabar. Orang memberitakan Injil harus berlandaskan kesabaran. Kenapa? Karena yang kita beritahu biasanya pasti menolak. Yang kita beritahu biasanya mencibirkan bibir. Yang kita beritahu pasti kurang percaya. Maka kita harus beritahukan mereka, menginjili mereka dengan kasih, dengan kesabaran. Cerita Yesus dengan segala kehebatannya bagi mereka itu cerita bohong. Betapa jengkelnya kita yang pernah merasakan indahnya bersama dengan Yesus, yang pernah merasakan berkatnya Yesus, lalu memberitahu kepada orang lain, lalu orang lain mencibirkan bibir. Mungkin kalau kita bukan orang Kristen, kita sudah geram. Tetapi Tuhan mengatakan sabar. Ya, sabar. Benih kegigihan kita ini akan tumbuh. Satu contoh, Stefanus harus mati di rajam batu. Tetapi Stefanus menabur benih. Dan salah satu benih itu tinggal hingga mendarat di tempat Saulus. Apa akibatnya? Saulus bertobat. Saulus menjadi saksi Kristus yang luar biasa. Jadi memberitakan Injil harus siap bersaksi dan menjadi saksi. Jangan jadi Kristen yang omong doang. Tetapi jadilah Kristen yang bisa praktek kasih dalam hidup mereka. Kita harus bisa bersaksi dan menjadi saksi. Bersaksi itu menceritakan tentang hebatnya Yesus, dan menjadi saksi adalah praktek kerja kita, tutur kata kita, perbuatan kita, menampilkan perbuatan yang sudah menerima Kristus. Selamat bersaksi. Akhir zaman membutuhkan kesaksian kita, sehingga kita punya mahkota yang bertahtakan mutiara-mutiara yang indah, karena kita memperoleh jiwa-jiwa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Kau telah memberkati kami, di dalam kami belajar bersaksi dan menjadi saksi, supaya kami benar-benar membawa jiwa datang kepadamu. Yesus yang kami bawa adalah Yesus yang hebat, yang menjamah mereka dan membawa mereka untuk datang menikmati berkat. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah, sebelum meninggalkan ibadah, perhatikan pengumuman dulu. Di era new normal ini, ya, kita harus 1B 5M. Berdoa, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan mobilitas kurangi. Pasti COVID segera
punah. Nah, mari kita kerjakan. Mari kita berdoa untuk ibadah online. Supaya ibadah online ini terus berjalan. Supaya ibadah online ini banyak menghasilkan jiwa yang bertobat. Supaya ibadah online ini terus menerus menjadi sarana orang dunia mengenal Tuhan. Doakan. Lalu doakan ibadah online supaya kru sehat, supaya alat awet, sehingga kita dapat terus menerus. Nah, mari kita akhiri ibadah kita dan kita akan berdoa dengan doa-doa syafaat juga. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kami bersyukur atas segala berkat-Mu Tuhan. Pada saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami bersyukur Tuhan, bangsa kami sudah dapat mengendalikan COVID-19 Tuhan. Sehingga semakin hari COVID terkendali dan kami bersyukur bangsa kami boleh menikmati kesembuhan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Tuhan atas segala apa yang sudah Kau berikan kepada bangsa kami. Bangsa kami menjadi bangsa yang aman, bangsa yang damai sejahtera untuk kami tempati Tuhan. Kami percaya segala permasalahan bangsa kami sudah Kau selesaikan, baik bencana alam maupun perkara-perkara yang tidak berkenan kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Begitu juga Tuhan, saat ini kami mensyukuri kemerdekaan yang sudah Kau berikan pada bangsa kami. 76 tahun sudah bangsa kami merdeka. Dan biarlah Tuhan dengan kemerdekaan ini bangsa kami semakin maju, bangsa kami menjadi semakin kuat, bangsa kami semakin damai sejahtera, bahkan menjadi tempat atau negara yang aman bagi kami semua. Terkhusus Tuhan kami berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi Tuhan yang sudah Engkau pakai untuk memimpin bangsa kami. Berkati dengan hikmat, berkati dengan keberanian dalam memutuskan hal-hal yang benar Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan, bahkan berikan roh yang luar biasa daripada-Mu sehingga Bapak Jokowi dapat memimpin bangsa kami dengan luar biasa dan pakai terus sampai tahun 2024 nanti Tuhan. Terima kasih, berkati para DPR, MPR, para menteri, para kepala daerah, baik gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RW, RT Tuhan. Dan biarlah mereka bekerja dengan takut akan Engkau, dan biarlah bekerja mereka dengan seturut dengan kehendak-Mu, sehingga membawa bangsa kami menjadi bangsa yang benar-benar merdeka. Terima kasih Tuhan, ampuni bangsa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur. Kojama Ibu Suheni, Kojama Pak Paulo Sugito, Kojama Ibu Sriono, Kojama Pak Budi, Engkau jamah pula Tuhan Lili yang sakit jantung, Engkau jamah pulihkan mereka karena mereka sudah dalam tahap-tahap pemulihan, maka sisa penyakit kami hancurkan dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk Mbak Ratmi yang sakit lutut, untuk Ciherin yang sakit lutut, untuk Oktavianus Hendrawijaya yang minta organ tubuh baru, untuk Pak Sarjono yang stroke, untuk Ibu Salami yang sakit migrain, untuk Bapak Weli yang sakit asam lambung, untuk Pak Bogo yang sakit. Tolong Tuhan, sementara kami berdoa tangan-Mu Kau tumpangkan. Kami tindak dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Kami juga berdoa untuk Pak Endro, Pak Yusuf, Pak Tris, Pak Marsudi, Pak Kadir, Pak Warto, Pak Doner, Ibu Danu, Ibu Happy, Ibu Erna, Ibu Hartanto, Ibu Isbianto, Bumbing, Bu Titik, Bu Endang, Bu Marto, dan Mbah Darto. Jamah imannya, Mbah tumbuh dalam nama-Mu. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, namun Tuhan akan curahkan berkat. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan-Mu, nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir, dan mengalir limpah. Sampai setiap orang yang ketemu engkau heran karena engkau diberkati. Dan jika engkau berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa,
cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.